Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, sesuai dengan jadwal PJJ pada sesi ke-10 ini, maka izinkanlah Pak Guru menyampaikan materi motivasi. Terkait dengan bulan Ramadan, maka motivasi kali ini berhubungan dengan keutamaan bulan Ramadan. Dari Salman radhiyallahu an meriwayatkan, pada hari terakhir bulan Syakban, Rasulullah berkhutbah kepada kami, "Wahai manusia, kini telah dekat kepadamu satu bulan yang agung, bulan yang syarat dengan berkah, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Inilah bulan yang Allah tetapkan puasa pada siang harinya sebagai fardu dan sholat taraweh di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa ingin mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah dia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa melakukan amalan fardu pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati adalah surga. Bulan ini merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan inilah rezeki orang-orang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam, dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Kami pun berkata, "Ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah akan mengaruniakan balasan ini kepada seseorang yang memberi buka walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau seisap susu." Inilah bulan yang pada 10 hari pertamanya Allah menurunkan rahmat, 10 hari pertengahannya Allah memberikan keampunan, dan pada 10 hari yang terakhir Allah membebaskan hambanya dari api neraka jahanam. Barang siapa yang meringankan beban hamba sahayanya pada bulan ini, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. 2 perkara dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan yang 2 lagi kamu pasti memerlukannya. 2 perkara mendatangkan keridhaan Allah, yaitu hendaknya kita membaca kalimat thayyibah dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara yang kita pasti memerlukannya, yaitu hendaknya kamu memohon kepadanya untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka jahanam. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telaga Haud, yang sekali minum saja dia tidak akan merasakan dahaga lagi sehingga dia memasuki surga. Hadis riwayat
Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku telah dikaruniai 5 hal yang istimewa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya kasturi. Kedua, ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka puasa. Ketiga, Allah menghiasi surganya setiap hari kemudian berfirman, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat segala kesusahan dari mereka dan mereka akan datang kepadamu. Keempat, setan-setan yang jahat akan dibelenggu supaya tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana yang biasa mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Dan yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, mereka yang berpuasa akan diampuni. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, bukan, tetapi selayaknya seorang pekerja itu diberikan upahnya apabila telah menyelesaikan pekerjaannya. Hadis riwayat Ahmad. Peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun kalian berada. Kemudian dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah berkata, mendekatlah kalian ke mimbar. Lalu kami pun mendekati mimbar itu. Ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata, amin. Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau berkata, amin. Ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata, amin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, kami pun berkata, ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Rasulullah menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril muncul di hadapanku dan berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah tetapi tidak memperoleh ampunan Allah. Maka aku berkata, amin. Ketika aku menaiki tangga mimbar yang kedua, Jibril berkata, celakalah orang yang apabila namamu disebutkan, dia tidak bersolawat ke atasmu. Aku pun berkata, amin. Ketika aku melangkah ke tangga yang ketiga, Jibril berkata, celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang sudah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga. Aku pun berkata, amin. Hadis riwayat Hakim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, 3 jenis orang yang doa mereka tidak ditolak. Doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Doanya seorang imam atau pemimpin yang adil. Dan doa orang yang dizolimi. Karena Allah mengangkat doanya itu melintasi awan. Dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman,
Aku bersumpah demi kemuliaanku, sesungguhnya aku pasti menolongmu walaupun pada suatu hari nanti. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya mengirimkan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Lantas, keberkahan seperti apa yang kita dapatkan ketika makan sahur? Pertama, dengan bersahur berarti kita mengikuti sunnah. Dua, dengan bersahur kita membedakan diri kita dengan cara berpuasa ahli kitab yang mereka tidak melakukannya. Ketiga, sahur akan menambah kekuatan untuk beribadah. Keempat, sahur akan meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Kelima, sahur menolong menghilangkan amarah akibat perasaan lapar. Keenam, apabila seseorang yang membutuhkan datang kepada kita pada saat sahur, maka kita dapat menolongnya. Ketujuh, waktu sahur adalah waktu yang diijabah doa kita. Kedelapan, dengan bersahur akan menyebabkan seseorang mendapatkan taufik untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun kalian berada. Sekarang kita memasuki Lailatul Qadar. Di antara malam-malam Ramadan terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam ini merupakan malam yang penuh keberkahan dan kebaikan, maka jangan dilewatkan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Sungguh beruntung orang yang memperoleh kesempatan untuk beribadah di malam itu, seolah-olah ia telah beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Bahkan yang lebih banyak daripada itu, kita tidak tahu berapa bulan yang dapat menyaingi keutamaan 1000 bulan itu. Sebenarnya ini adalah suatu karunia yang amat besar dari Allah bagi orang yang mau menghargainya. Ini semua adalah nikmat yang sangat tinggi. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu. Dengan izin Tuhannya, sambil membawa hal-hal yang baik, mereka turun ke muka bumi. Malam itu penuh dengan keberkahan sampai terbit fajar. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa berdiri untuk sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan yang sempurna dan harapan yang ikhlas untuk memperoleh ganjaran, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Anas, Rasulullah bersabda,
pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat lainnya. Lalu berdoa memohonkan rahmat untuk setiap hamba Allah yang sedang berdiri sholat atau duduk sambil berzikir kepada Allah. Kemudian pada hari Idul Fitri, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat dengan firman-Nya, "Wahai malaikat-malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang telah menyempurnakan pekerjaannya?" Mereka menjawab, "Wahai Allah, sepatutnya lah ganjaran yang penuh diberikan kepada mereka." Maka Allah berfirman lagi, "Wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya hamba-hambaku ini, laki-laki dan wanita, telah menyempurnakan kewajiban yang diberikan ke atas mereka." Kemudian mereka pun keluar menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri dan meninggikan suara untuk berdoa kepadaku. "Aku bersumpah demi kemuliaanku, demi kemegahanku, demi kehormatanku, demi ketinggianku dan kedudukanku yang tertinggi, pasti aku akan mengabulkan doa orang-orang ini." Kemudian Allah berfirman kepada manusia, "Kembalilah kamu sekalian, sungguh Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan menggantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan hasanah." Rasulullah bersabda, orang-orang itu pun kembali dengan memperoleh ampunan atas dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Baihaqi, Syu'abul Iman. Pertanyaannya adalah, lalu kapankah Lailatul Qadar harus kita cari? Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, doa seperti apakah yang sebaiknya kita mintakan kepada Allah pada malam itu? Dari Aisyah berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku mengetahui Lailatul Qadar, doa seperti apakah yang harus aku baca?" Rasulullah menjawab, "Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Peserta didik yang saya cintai dan saya banggakan, dari Ibnu Abbas bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya surga itu diberi wewangian dan dihiasi dari tahun ke tahun untuk menyambut bulan Ramadan. Pada awal malam bulan Ramadan, maka bertiuplah angin dari bawah arsy Allah yang bernama Al-Mutsirah. Hal ini menyebabkan daun-daun pepohonan surga dan gagang-gagang daun-daun pintu saling bergesekan sehingga menimbulkan suara dengungan yang sangat indah yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Kemudian bermunculanlah para bidadari dan berdiri di halaman surga. Lalu mereka memanggil, "Adakah orang yang memohon kepada Allah agar Dia mengawinkanku dengannya?" Lalu bidadari itu berkata, "Wahai Ridwan, malam apakah ini?" Ridwan menjawab, "Labbaik." Lalu berkata, "Ini adalah malam pertama bulan Ramadan." Maka
pintu-pintu surga dibuka untuk orang-orang yang berpuasa dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga, dan wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka bagi mereka yang berpuasa dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, belenggulah setan-setan, dan ikatlah mereka dengan rantai. Lalu lemparkanlah mereka ke dalam lautan, agar tidak menggoda puasa umat kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pada setiap malam di bulan Ramadan kepada seorang penyeru, agar mereka menyeru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang memohon? Maka aku akan memenuhi permohonannya. Adakah orang yang bertaubat? Maka aku akan menerima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampunan? Maka aku akan mengampuninya. Dan siapa yang akan memberi pinjaman kepada Zat yang Maha Kaya, yang tidak akan pernah kekurangan, dan Zat yang Maha memenuhi seluruh janjinya tanpa mengurangi. Rasulullah kemudian bersabda, pada setiap hari di bulan Ramadan, Allah membebaskan 1.000.000 ruh dari neraka yang telah diwajibkan masuk neraka. Dan bila hari terakhir bulan Ramadan, maka Allah akan membebaskan ruh sebanyak-banyaknya, sebagaimana Dia membebaskannya dari awal hingga akhir Ramadan. Dan bila tiba malam Lailatul Qadar, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi bersama serombongan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu di puncak Ka'bah. Jibril memiliki 100 sayap, 2 sayap di antaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Lalu ia membentangkan kedua sayapnya sehingga menutupi timur dan barat. Kemudian Jibril mengerahkan malaikat agar memberi salam kepada setiap umat Muhammad yang sedang berdiri, duduk, sholat, dan berzikir. Para malaikat-malaikat itu akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga terbit fajar. Kemudian apabila fajar telah terbit, Jibril menyeru kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, berpencarlah." Para malaikat bertanya, "Wahai Jibril, apa yang akan diperbuat oleh Allah sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang beriman dari umat Muhammad?" Jibril berkata, "Allah memandang mereka pada malam ini dan memaafkan mereka kecuali 4 golongan manusia." Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau menjawab, "Mereka adalah pecandu khamr, peminum minuman keras, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang saling bermusuhan." Para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang saling bermusuhan itu?" Beliau menjawab, "Orang yang saling membenci. Jika malam hari raya tiba, maka malam itu dinamakan dengan malam Jaizah, yaitu malam penerimaan hadiah. Lalu ketika tiba hari raya Idul Fitri pada esok harinya, maka Allah mengutus para malaikat setiap negeri dan turun ke bumi. Mereka
Para malaikat itu kemudian memenuhi setiap gang dan menyeru dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, "Wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhanmu yang maha mulia, yang akan mengaruniakan hadiah dan mengampuni dosa-dosamu yang besar." Apabila para manusia datang ke tempat sholat mereka, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Apakah balasan bagi seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya?" Para malaikat menjawab, "Wahai Tuhan kami, balasannya yaitu upah sepenuhnya." Kemudian Rasulullah bersabda, maka Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku menjadikan kalian sebagai saksi, wahai para malaikatku, bahwa sesungguhnya aku telah memberikan balasan kepada mereka karena puasa mereka pada bulan Ramadan dan karena sholat tarawih mereka dengan keridhoanku dan ampunanku." Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidaklah kamu menginginkan sesuatu kepadaku di pertemuan ini untuk akhiratmu, kecuali aku akan memberimu. Dan tidak juga untuk keperluan duniamu, kecuali aku akan memandangmu. Maka demi kemuliaanku, sungguh aku akan menutupi kesalahan-kesalahanmu selama kalian takut kepadaku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinakan kalian dan tidak akan aku perlihatkan aib-aib kalian di hadapan orang-orang yang melanggar batas. Bertebaranlah kalian dengan membawa ampunan. Sungguh kalian telah ridho kepadaku dan aku pun telah ridho kepada kalian." Para malaikat pun merasa senang dan bersuka cita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi karunia kepada umat ini pada saat mereka sedang berhari raya Idul Fitri setelah Ramadan. Hadis Ibnu Hibban dan Baihaqi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari mereka. Demikian motivasi singkat yang dapat Al-Fakih sampaikan, semoga bermanfaat.